Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat Al-Farisi, yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Kali ini kita akan bahas kisah Juraij, laki-laki ahli ibadah dan bayi yang bisa berbicara. Namun sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, agar tidak ketinggalan cerita Islami dari channel ini. Wallahu a'lam bishawab. Dia dikenal sebagai pemuda yang soleh dan ahli ibadah. Pada awalnya, Juraij adalah pedagang. Semua bisnisnya itu ia tinggalkan. Ia memilih menempuh jalan sufi. Juraij membangun kuil untuk beribadah kepada Allah. Dia berusaha mengasingkan dari manusia. Di kuil yang dibangun di sebuah bukit, jauh dari perkampungan, ia menyepi dari keramaian dan hiruk-pikuk dunia. Kegiatannya sehari-hari hanya beribadah. Juraij mempunyai seorang ibu yang solehah. Pada suatu ketika sang ibu datang ke kuil untuk mengunjungi anaknya. Ia rindu pada buah hatinya. Sang bunda ingin sekedar berbincang dengan Juraij. Namun, pada saat sang bunda datang, Juraij sedang sholat. Sang bunda menatap kuil yang ada di ketinggian. Dari atas bukit sinar matahari menghalangi pandangannya. Ia meletakkan telapak tangannya di atas alis matanya lalu mendongakkan kepalanya, untuk melihat kondisi sekitar kuil. Dia berharap bisa melihat anaknya. Dengan suara keras sang bunda memanggil Juraij. Wahai Juraij, aku ibumu. Kemarilah dan berbicaralah denganku. Sayup-sayup Juraij mendengar suara ibunya. Ia menghadapi dilema, memilih tetap sholat yang berarti membiarkan sang ibu atau membatalkan sholatnya dan memenuhi panggilan bunda. Ya Allah, ibuku dan sholatku, pikirnya, dan ia memilih meneruskan sholatnya. Semestinya, Juraij meninggalkan sholatnya dan menjawab panggilan ibunya, karena menjawab ibu lebih baik daripada sholat sunnah. Dia bisa meringankan sholatnya dan bersegera menemui ibunya. Akan tetapi, Juraij lebih mementingkan sholat daripada ibunya. Sang bunda pun pulang dengan hati masyghul. Esok harinya ibunya mengulangi panggilannya. Namun hal yang sama terjadi. Begitu pula di hari ketiga. Nasibnya, tidaklah lebih baik daripada nasibnya di kali pertama. Wahai Juraij, aku ibumu. Kemarilah dan berbicaralah denganku. Teriaknya dari bawah bukit. Sang ibu dengan setengah putus asa berdoa. Ya Allah, ini adalah Juraij. Dia adalah anakku. Aku mengajaknya berbicara, tetapi dia menolak. Ya Allah, jangan engkau matikan dia sebelum engkau memperlihatkan kepadanya wanita pezina. Tutup sang ibu seperti melaknatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya dia berdoa agar Juraij terfitnah, niscaya dia akan terfitnah. Jika Allah menghendaki sesuatu, maka ia terjadi dan memudahkan sebab-sebabnya. Godaan pelacur. Pada suatu ketika, seorang pelacur datang ke kuil Juraij. Pelacur ini amatlah menawan. Di kalangan Bani Israel pelacur ini sebagai ikon kecantikan dan kemolekan. Ini kali ia bertugas menggoda sang ahli ibadah. Perempuan ini pun merasa tertantang untuk menaklukkan Juraij. Ia meremehkan kesalehan dan ketakwaan lelaki Bani Israel ini. Maklum saja, selama ini tak ada lelaki yang bisa tahan menghadapi godaannya. Perempuan ini begitu percaya diri dengan kecantikan yang ia miliki. Ia pun berpikir, Juraij pasti akan bertekuk lutut kepadanya, sebagaimana laki-laki pada umumnya yang tergila-gila padanya. Lalu kepada Juraij, perempuan pelacur ini gigih menggodanya, namun ia tidak tergoda dan terus khusyuk dalam ibadah dan sholatnya. Seolah-olah dia tidak melihat dan menyaksikan perempuan rupawan itu. Perempuan penggoda ini amat kecewa. Ia marah, kesal, campur aduk. Ia merasa kalah perang. Padahal ia telah berjanji kepada orang-orang yang membicarakan kebaikan Juraij bahwa dirinya bisa menjerumuskan Juraij dalam pelukannya. Sekarang, dia pulang tanpa hasil. Keinginannya gagal dan impiannya kandas. Dia benar-benar tidak bisa menerima hal ini. Oleh karena itu, perempuan ini membuat makar besar terhadap Juraij. Di kuil tempat Juraij beribadah juga menginap seorang penggembala. Di kuil itu, si pelacur merayu penggembala tersebut.
Mereka pun berbuat mesum. Singkat cerita, perempuan itu hamil. Ketika bayi yang dikandungnya lahir, dia mengatakan kepada semua orang bahwa bayi itu sebagai hasil perbuatan Juraij, si ahli ibadah. Orang-orang kaget bukan kepalang. Mereka langsung memvonis bahwa selama ini Juraij orang yang munafik. Ia beribadah secara dusta, kebaikannya hanyalah sekadar pemanis yang palsu. Mereka menganggap Juraij hanyalah serigala berbulu domba, atau musang berbulu ayam, untuk menipu orang-orang bodoh. Maka, mereka pun berbalik melawan ketika kesempatan tersebut tersedia. Penduduk desa mendatangi Juraij dengan kemarahan yang memuncak di hati dan pembuluh darah mereka. Mereka meminta Juraij turun dan meninggalkan ibadah dusta yang ditampakkannya. Tetapi Juraij tidak menghiraukan panggilan mereka karena dia terus larut dalam ibadah dan sholatnya. Pada saat itu kapak-kapak dan sekop-sekop mereka bekerja menghancurkan kuil Juraij. Melihat itu Juraij pun turun untuk menemui mereka. Akibatnya, mereka meneriaki dan memukulinya. Ketika Juraij bertanya tentang alasan kemarahannya, mereka mengatakan perbuatan Juraij. Mereka meminta agar Juraij bertanya kepada perempuan yang membawa bayi masih merah itu. Juraij tersenyum mendengar ucapan mereka. Dia benar dalam ibadahnya, jujur dalam istiqomahnya. Dia yakin tidak melakukan seperti tuduhan mereka. Tuduhan wanita hina itu hanyalah dusta yang terbuka. Juraij meminta kepada orang-orang yang marah agar memberinya waktu untuk berwudu dan sholat. Selesai sholat dia mendatangi bocah yang baru dilahirkan beberapa jam atau beberapa hari. Juraij menusuk perutnya sambil bertanya, sementara orang-orang terdiam, siapa bapakmu? Sebuah ayat Allah yang menunjukkan kepadanya, dan kepada besarnya kodratnya, bayi itu berbicara dengan suara yang terdengar, ucapan yang jelas dan dipahami. Bayi itu menjawab, Bapakku adalah si Fulan, penggembala kambing. orang-orang menyadari besarnya kejahatan mereka terhadap seorang hamba soleh. Mereka mengetahui bahwa Juraij tidak termasuk dalam deretan orang-orang yang mereka duga. Juraij bukan penjilat dan bukan penipu, dia benar dalam ibadah dan kesolehannya, dan bahwa wanita inilah yang telah berdusta dengan menuduh Juraij. Mereka menyadari bahwa mereka telah terburu-buru mempercayai tuduhan itu, sebagaimana mereka telah ceroboh, memukuli Juraij dan merobohkan kuilnya. Orang-orang yang bertindak terburu-buru itu mencoba menebus kesalahan mereka pada Juraij. Mereka menawarkan kepadanya untuk membangun tempat ibadahnya dari emas atau perak, tetapi Juraij menolaknya. Dia ngotot supaya tempat ibadahnya dikembalikan seperti sedia kala. Mereka melakukan. Begitu selesai Juraij masuk kembali untuk beribadah kepada Tuhannya. Allah telah menjawab doa ibu Juraij, pada Juraij. Dia mewujudkan keinginannya, akan tetapi dia menyelamatkannya dengan kesalehan dan ketakwaannya. Kisah tentang Juraij dan bayi yang bisa berbicara ini direkam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah. Hadis ini dalam Sahih Bukhari dalam kitab Al-Hadisil Anbiya, bab firman Allah. Semoga kita bisa ambil pelajaran dari kisah ini, bahwa kita harus bisa berbakti pada Allah dan kedua orang tua kita, terutama ibu yang telah melahirkan kita. Dan bagi seorang ibu, kita tidak boleh asal ucap perkataan yang tidak baik untuk anaknya, karena ucapan ibu adalah keramat yang mutlak langsung Allah Ta'ala kabulkan. Dan kebesaran Allah yang dapat membuat seorang bayi yang baru lahir, dapat berbicara untuk menyelamatkan hambanya yang soleh. Kita juga dalam mengambil tindakan tidak boleh asal menghakimi tanpa tahu kejadian yang sebenarnya. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.